Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kembali lagi bersama saya Pak Deoka di sini. Hari ini kita akan membahas tentang cara awal kita semai. Jadi, teman-teman, untuk berhidroponik itu awal yang paling utama adalah yang benarnya seperti apa untuk semai. Itu yang paling utamanya dulu. Jadi semai itu adalah kunci utama untuk proses sampai bagaimana kita menghasilkan panen yang baik. Nah, jadi proses-proses itulah yang harusnya kita pelajari bersama, yang harusnya kita detailnya seperti apa nanti akan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya saya akan memulai dengan memperkenalkan beberapa item yang akan kita siapkan. Yang pertama adalah ini rock wall. Didapat dari mana rock wall ini bisa dibeli di tempat-tempat toko pertanian, baik itu konvensional maupun yang lainnya. Kalau di daerah masing-masing coba dicek, atau bisa lewat via online, bisa juga. Ini namanya rock wall adalah media tanam. Menurut saya rock wall ini yang paling bagus untuk media tanam awal. Yang kedua, kita akan siapkan yang namanya ini gergaji. Gergaji ini bisa dibeli di toko bangunan. Dia ada gergaji yang matanya ada dua, ada yang matanya satu. Tapi saya memakai matanya yang ada dua, seperti ini. Ada dua, biasanya ini gergaji besi. Yang ketiga, saya akan memakai ini namanya tusuk sate. Nah, bisa diganti dengan pulpen, bisa diganti dengan apa saja yang fungsinya adalah untuk memberikan lubang nantinya pada rock wall tersebut untuk benih. Nah, terus berikutnya adalah baki. Ini baki atau nanpan yang biasanya digunakan untuk menaruh rock wall yang sudah kita potong, yang siap untuk di sini disimpan supaya tidak terjatuh berhamburan. Berikutnya adalah yang pastinya adalah benih. Nah, ini benih. Ini kita memakai benih dari produksinya Kebun Benih untuk pakcoy. Dan ini selada, kita memakai cap warna merah Grand Amigo untuk selada. Untuk seledri. Dan kita hari ini akan menanam pula selada Olgaret dari Pinocchio. Jadi yang selada merahnya. Terus ini ada selada RZ. Jadi dia agak lebih besar, jadi membeda sama selada yang biasa. Ini besar. Nah, teman-teman, saya di sini mencoba untuk memberikan sebuah pengetahuan, sebuah informasi bagaimana caranya kita untuk menyemai. Yang pertama-tama kita potong dulu rock wall. Ini rock wallnya kita potong. Kita potong per kira-kira sekitar 2,5 cm. Kalau kita menggunakan gergaji yang besi ini, perkiraan satu seperti ini. Nah, jadi kita potong seperti ini. Kita taruh di sini. Coba kita potong satu sampai putus. Kita singkirkan. Nah, teman-teman, nanti posisinya akan seperti ini. Posisi potongannya akan seperti ini. Nah, dari yang ini kita jadikan potongan-potongan seperti dadu. Namun dipotong jangan sampai putus. Kenapa jadi jangan sampai putus? Agar mempermudah kita mengangkat, menyusun, dan kalaupun dia terjatuh kita lebih mudah lagi untuk mengembalikan ke awal. Jadi kita potong jadi dua. Jadi tolong diperhatikan ini, teman-teman, dipotong jadi dua, tapi tidak putus. Jadi seperti ini posisinya, dia tidak putus. Oke. Nah, kemudian yang bagian dari ini tadi, bagian yang sudah kita potong dua tadi, kita potong lagi, kita ambil dari separuhnya. Jadi kita potong jadi dua lagi, satu, potong lagi, dua. Jadi dihitungnya jadinya ada 1, 2, 3. Kemudian sebelahnya dari separuh tadi kita potong lagi menjadi dua bagian lagi. Nah, jadi dalam satu potongan rock wall ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, dari 6 ini kita bagi lagi memanjangnya menjadi 2 bagian. Jadi 3 bagian. Jadi potongnya 2 kali. 1, 2. Jadi total keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi potongan rock wool yang memanjang 15 cm dan 7,5 cm jadinya sekitar 18 potongan dadu, tapi tidak putus. Nah, seperti ini. Nah, jadi tidak putus. Potongan-potongannya seperti ini, jadi tidak diputuskan. Oke. Yang berikutnya setelah kita potong, baru kita lubangin menggunakan tusuk ini tadi. Jadi kita lubang satu-satu. Kalau kita tidak mempunyai alat untuk melubang yang secara langsung, jadi kita boleh satu-satu. Tapi kalau kita sudah skalanya nanti mungkin membibitnya lebih banyak, jadi kita cari cara bagaimana supaya kita lebih mudah. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sudah ada lubang-lubang. Nah, kemudian kita akan ngisi. Nah, hari ini yang pertama yang kita coba, kita memasukkan benih yang lebih besar. Enak, yang benih selada. Ini namanya selada dari RZ. Jadi dia besar-besar, dia sudah seperti telur kacang hijau. Di dalamnya ada biji, jadi dia terbungkus gitu loh, pakai kayak seperti tanah, jadi dia terbungkus. Ini lebih mudah. Jadi kita taruh satu-satu. Tolong ini coba kita taruh satu-satu, kelihatan ya. Taruh satu-satu, coba kita perhatikan nih satu-satu ya. Nah, satu-satu. Jadi satu-satu. Oke, kita coba lihat satu. Nah, ini satu-satu dia. Oke. Nah, posisinya kita ambil. Kita taruh lagi. Saya tidak menggunakan pinset karena bagi saya ini yang paling mudah. Kalau pakai pinset kan kadang teman-teman juga tidak punya pinsetnya, jadi kita ambil yang simpelnya seperti apa. Kita tekan sedikit biar tidak keluar. Oke. Ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari 18 ini tadi, dari satu ini jadi 18 ini. Oke, kita simpan. Stop. Satu. Kita coba satu dulu. Dan kita lanjutkan dengan ini benihnya berbeda lagi, pakcoy. Mana kita potong dulu. Nah, teman-teman, kalau motong ini biar lebih enak, jadi kita potongnya sedikit saja. Jadi kita ambil mana bagian-bagian yang mungkin tidak dibuka semua, biar penyimpanannya nanti akan lebih mudah lagi. Terus kita ambil ini, kita menggunakan ini biar kelihatan pembedanya. Nah, dia kecil. Oke, kita ambil secukupnya. Dia kecil, beda dengan yang ini. Ini sawi daging atau pakcoy, sedangkan yang ini adalah selada tadi, tapi jenisnya RZ. Dia berbeda. Jadi selada itu banyak ada jenisnya. Nah, sekarang ini adalah pakcoy. Oke, kita ambil. Ini yang sudah saya potong-potong. Kita lubangin satu-satu. Oke. Kita lubang satu persatu. Kita lubang. Oke. Nah, sekarang kita ambil satu persatu, karena kalau kecil, kalau ini tadi kan lebih mudah nih, diambil ditaruh satu-satu. Tapi karena ini lebih kecil, jadi agak susah. Sekarang kita ambil air satu. Jadi ujungnya kita celupkan untuk supaya dia bisa menempel. Karena kita tidak menggunakan pinset. Kita tempel satu, dia akan menempel seperti ini. Oke, baru kita taruh satu-satu. Ini teman-teman, taruh. Tadi udah ujungnya kita basahin.
kita ambil jadi dia lengket. Nah, 2. Oke. Ini agak susah karena kecil. 3. Oke. Jadi sambil diperhatikan kalau kita lagi kelewat. Jadi pelan. Oke. Pada dasarnya untuk menyemai itu sangat mudah. Yang paling sulit itu adalah bagaimana kita setelah menyemai ini perawatannya. Tapi jangan takut teman-teman untuk berhidroponik, karena gagalnya kita itu karena kita tidak mencoba. Tapi kalau kita mencoba terus dan terus-terusan, maka hasilnya akan lebih maksimal nantinya. Kita akan dapat feel-nya di mana, seperti apa. Nah, ini kita tekan sedikit ke dalam supaya apa? Karena pada saat kita nanti membasahi itu tidak keluar gitu loh, tidak rusak gitu, tidak keluar bijinya. Ini yang kedua, potongan yang kedua. Terus berikutnya kita coba lagi semaian berikutnya adalah semaian ini seledri. Nah, seledri itu lebih kecil lagi teman-teman. Ini lebih kecil lagi dan dia lebih harum. Coba dilihat, ini dia lebih kecil. Kita coba sedikit aja. Ini caranya ya seledri. Jadi kita berbeda-beda. Saya menggunakan kebiasaan saya sendiri. Jadi ini adalah kebiasaan yang saya gunakan. Ini coba kita lihat. Ini dia lebih kecil. Nah, dia lebih kecil. Ini yang udah kita potong juga sama seperti tadi, namun berbeda. Kalau untuk seledri itu kita basahin dulu. Kita membasahin dulu. Jadi kita basahin dulu agar dia bersih, basah atas, tapi nggak terlalu basah, tapi dia harus basah dulu. Ini cara kami ya, cara saya. Jadi kalau tanam untuk seledri, jadi harus dibasahin duluan. Karena apa? Karena benihnya itu agak kecil-kecil gitu. Nah, jadi kalau sudah dibasahin seperti ini, baru tangan kita dibasahin, kita ambil. Karena kita tidak mungkin menaruhnya satu-satu. Sedangkan logikanya seperti ini. Seledri itu dalam satu rumpun itu harus harus satu rumpun. Nah, jadi kita taruh di sini. Satu. Saya taruh gabungkan jadi satu di atasnya. Saya tidak melubangin rokwalnya, tapi saya taruh di atasnya. Seperti ini. Tapi teman-teman hati-hati jangan sampai beler ke sana ke sini. Jadi harus dia terkumpul dalam satu petaknya. Jadi ada 18 petak, maka terkumpullah 18 petak juga di situ. Itu. Nah, seperti ini. Sangat mudah praktekkan. Jadi tidak perlu khawatir kita tidak mampu, tidak bisa, tapi seperti inilah kemudahan-kemudahan tersebut. Nah teman-teman, ini bedanya. Kalau untuk kita seledri, kalau dengan cara saya harus dibasahin dulu baru ditaruh. Jadi coba kita lihat, nah, zoom ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah seperti itu. Jadi udah basah duluan. Oke, sekarang kita pindah. Karena udah basah,
Jadi kita pindah pelan. Jadi ada 3. Ini ada 3. Oke, ini tadi yang pertama untuk selada. Yang kedua adalah pakcoy. Yang ketiga adalah seledri. Jadi seledrinya kita pisah duluan. Nah, kita pisah dulu. Ini seledri kita pisah karena dia sudah posisinya kan seperti ini. Ini selesai, seledri 1 selesai. Sekarang kita basahin. Ini semua sudah terisi ya. Ini semua sudah terisi. Untuk pakcoy, untuk selada terisi. Jadi kita susun seperti ini, teman-teman. Kita susun. Nah, kita susun seperti ini. Jadi kalau kita punya nampan seperti ini, berarti dalam satu nampan ini jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 potongan. Ada 6 potong. Ada 6 potong. Terus kemudian 6 potong itu baru kita kasih air. Saya ngasih air, saya tidak memakai spray semprot. Kalau memang teman-teman punya spray tempot silahkan. Tapi kalau misalkan mau ngikuti cara kita juga silahkan, mana yang lebih mudahnya. Jadi jangan terpaku pada satu. Cari bagaimana mudahnya. Berhidroponik itu bagaimana mudahnya. Bukan dilihat dari satu seperti ini. Nah, sekarang kita basahin satu-satu. Pelan. Ya. Oke. Jadi basahin sampai merata dulu semuanya, tapi sampai pelan-pelan supaya sambil dilihat nanti keluar atau enggaknya yang di dalam, jangan sampai keluar. Nah, setelah ini teman-teman kita lihat ini basah ya. Ini basah seperti ini basah. Jadi lebih enaknya nanti baru kita keringkan sedikit. Kita ambil sedikit sampai airnya itu tidak terlalu menggenang. Nah, kita keluarkan. Oke, sampai dia cuma kacap-kacap aja airnya. Karena rockwool ini dia menahan air itu cukup banyak. Kalau cukup lama, cukup tahan. Ini sampai dia seperti ini teman-teman. Coba kita lihat teman-teman ya. Ini kita lihat posisinya agak ada putih-putih sedikit, tapi dia basah banget tidak, kering juga tidak. Nah, sampai di sini. Nah, jadi sampai di sini. Ini nanti kita taruh. Kalau teman-teman punya plastik yang warna hitam boleh ditaruh plastik yang hitam, atau mungkin teman-teman gelapkan di tempat yang gelap juga boleh. Nah, di sini biasanya untuk selada maupun pakcoy itu dia dia pecahnya, sprotnya itu bisa cepat. Dalam waktu 1 malam dia juga bisa semprot dan juga bisa tidak semprot. Nah, tapi kuncinya pada saat kita semai sore hari, kebiasaan saya semai itu sore hari ya. Kenapa sore hari? Jadi malam itu gelap, posisinya malam ditaruh di gelap. Setelah itu besok pagi kita lihat salah satu dari benih yang kita tanam tadi sudah pecah, satu aja dia pecah, keluarkan. Perkenalkan langsung dengan matahari. Perkenalkan dengan matahari sambil dijaga bagaimana basahnya, sambil dijaga bagaimana tempatnya, apakah dia kehujanan atau enggak, diusahakan jangan sampai kena hujan. Nah, seperti itu. Jadi semprotnya itu kalau untuk selada dan pakcoy itu lebih cepat. Ya paling 1 hari udah pecah gitu loh. Nah, nanti ada dia bintik-bintik putih di sini, silahkan kita keluarkan. Nah, kalau untuk seledri ini dia agak lama, bisa sampai seminggu, 10 hari dia baru pecah sprotnya. Nah, ditaruh di gelap, oke boleh. Hari ini kalau lebih tepatnya dia ditaruh di gelap untuk sprotnya. Jadi
Nggak usah diperkenalkan dengan matahari yang terlalu berlebihan kalau untuk pakcoy, kalau untuk seledri. Tapi kalau untuk yang pakcoy dan selada itu harus diperkenalkan dengan cepat. Karena apabila tidak diperkenalkan dengan cepat ke matahari, maka akan terjadilah jangkung tadi. Dia akan meninggi tapi dia tidak akan melebar. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan sudah melihat bagaimana proses ini, kita berlanjut lagi ke proses berikutnya. Jadi kita belajarnya step by step. Saya tidak memproses begini harusnya seperti apa. Jadi inilah yang kita lihat hari ini, cuma batasan bagaimana cara kita semai, bagaimana cara membasahi, bagaimana cara semai. Ada 3 semaian. Nanti untuk yang lebih jelasnya lagi kita satu-satu dari awal sampai akhir. Pakcoy 1 set, selada 1 set dari awal sampai panen. Kita lihatlah nanti ada step by stepnya. Jadi mungkin hari ini saya akan perkenalkan seperti itu dulu. Dan mudah-mudahan kedepannya video yang saya bikin ini agak lebih sempurna lagi. Karena ini baru kita pertama untuk mencoba menduplikasikannya lewat lewat media media video untuk menjadikan edukasi, sambil saya juga belajar bagaimana prosesnya, bagaimana tentang video tersebut. Jadi inilah proses hari ini. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan teman-teman bagikan. Nanti teman-teman bisa bikin saran seperti apa bagusnya videonya, seperti apa saran-sarannya, saya tunggu untuk kita perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.